Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembahasan metodologi penelitian. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita tetap bisa belajar dan menambah pengetahuan kita bersama. Nah, topik kita hari ini adalah tentang pengukuran dan skala pengukuran dengan fokus pembahasan pada konsep pengukuran, kemudian komponen pengukuran, skala pengukuran, validitas, dan reliabilitas. Oke, bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video-video sharing dari channel ini. Dan semoga teman-teman semuanya memiliki hari yang indah ya hari ini. So, let's get started. Nah, pertama yang kita bahas adalah tentang konsep pengukuran. Nah, dengan telah ditetapkannya masalah pengukuran, maka tujuan penelitian dan hipotesis penelitian serta rancangan penelitian. Nah, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menentukan variabel penelitian dan memilih teknik pengukuran variabel penelitian. Nah, setelah berhasil menetapkan konsep-konsep atau variabel-variabel penelitian dan cara pengukurannya, maka pekerjaan selanjutnya adalah menyusun alat ukur yang tepat dan melakukan pengukuran variabel sehingga hipotesis dari penelitian yang diajukan itu bisa diuji dengan sebaik-baiknya. Nah, mengukur sebetulnya bisa dipandang sebagai kegiatan mengidentifikasi konsep-konsep atau variabel-variabel dengan besaran nilai kuantitatif. Nah, sedangkan proses pengukuran merupakan rangkaian dan yang terdiri dari 4 aktivitas pokok. Yang pertama adalah menentukan dimensi variabel penelitian, lalu menetapkan ukuran-ukurannya yang relevan dengan dimensi tersebut, dan menentukan tingkat ukuran, nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Lalu yang terakhir adalah menguji tingkat validitas dan reliabilitas dari alat ukur yang dipakai. Nah, proses pengukuran ini sangat berhubungan dengan rancangan atau desain penelitian dan alat analisis data yang akan digunakan. Nah, itu tadi adalah konsep pengukuran. Nah, selanjutnya kita membahas tentang komponen pengukuran. Nah, tujuan dari pengukuran suatu variabel adalah untuk menerjemahkan karakteristik variabel ke dalam bentuk yang dapat dianalisis oleh si peneliti. Dengan demikian, pengukuran selalu menggunakan prosedur yang bisa merefleksikan fakta-fakta ataupun realitas yang ada ke dalam model analisis yang akan digunakan oleh peneliti. Nah, oleh karena itu, menggunakan prosedur yang tepat dalam pengukuran amat penting untuk menghasilkan data yang dapat digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan. Pengukuran ini bisa dipandang sebagai pemberian angka atau bentuk lain, misalnya ukuran baik atau tidak baik, ranking 1 atau 2, kemudian ukuran panjang, pendek, ataupun ukuran-ukuran yang lain, terhadap variabel berdasarkan sejumlah aturan atau prosedur tertentu, dan hasil pengukuran itu dinamakan data. Ini berarti dalam pengukuran ada proses pengukuran yang harus dilakukan oleh si peneliti atau si pengukur, sebab tidak semua pengukuran itu dipakai untuk penelitian. Nah, dalam proses pengukuran tersebut ada beberapa komponen yang harus ada gitu ya, yang diperlukan dalam hal pengukuran. Di sini ada 3 catatan dari saya. Yang pertama adalah empirical events atau kejadian empiris yang bisa diamati, yaitu mengidentifikasi unit analisis yang menjadi objek penelitian, misalnya individu, kelompok, ataupun kejadian-kejadian yang lain. Kemudian yang kedua adalah use of numbers atau penggunaan angka atau bentuk-bentuk lainnya. Nah, penggunaan angka atau bentuk lainnya ini bertujuan untuk memberi arti bagi karakteristik atau ciri-ciri variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. Kemudian yang ketiga adalah sejumlah aturan pengukuran atau disebut dengan set of rules yang merupakan syarat-syarat atau penentuan dalam rangka melakukan pengukuran. Misalnya untuk mengukur berat orang, maka alat ukurnya harus timbangan badan dan menggunakan ukuran kilogram, bukan ton ataupun gram. Atau dalam bentuk lain, dalam bentuk penilaian kepuasan kerja dengan alat pengukuran tingkat kepuasan, misalnya sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, dan sangat tidak memuaskan.
Nah, itu tadi adalah komponen pengukuran. Selanjutnya kita bisa membahas tentang skala pengukuran. Nah, seperti yang diuraikan sebelumnya, itu bahwa setelah ditetapkan masalah penelitian, tujuan penelitian dan hipotesis penelitian secara umum, telah diketahui pula variabel-variabel penelitian. Setelah berhasil menentukan variabel penelitian, maka selanjutnya dijelaskan mengenai cara-cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengukur atau mengoperasionalisasi variabel penelitian. Nah, definisi operasional variabel ini pada umumnya merupakan pedoman atau ketentuan yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mengukur suatu konsep variabel yang sama dengan cara yang sama. Suatu variabel penelitian dapat diukur dengan angka atau atribut yang menggunakan skala tertentu. Nah, sesuai dengan sifat dan jenis gejala atau fenomena yang dijadikan variabel penelitian, maka skala pengukuran ini dari variabel penelitian bisa berupa 4 jenis, begitu ya. Nah, yang pertama adalah skala nominal, kemudian skala ordinal, lalu skala rasio, dan skala interval. Nah, yang pertama kita bahas yaitu skala nominal. Nominal scale atau skala nominal itu merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori yang terdiri atas ciri atau sifat suatu kelompok atau klasifikasi dari objek penelitian yang diukur dalam bentuk variabel. Misalnya, jenis kelamin merupakan variabel yang terdiri dari 2 kategori, yaitu pria dan wanita. Skala pengukuran jenis kelamin dapat pula dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya angka 1 untuk pria dan angka 2 untuk wanita. Nah, variabel jenis kelamin ini merupakan kategori yang bersifat mutually exclusive atau saling meniadakan. Artinya bahwa seorang responden hanya memiliki satu kategori. Nah, mengukur dalam hal ini adalah mengidentifikasi konsep-konsep atau variabel dengan besaran nilai kuantitatif. Ukuran interval banyak dipakai dalam penelitian sosial. Nah, skala nominal merupakan tipe skala pengukuran yang paling sederhana. Angka atau atribut yang digunakan dalam pengukuran hanya merupakan suatu nama kategori. Skala nominal hanya menjelaskan kategori, tidak menjelaskan peringkat, jarak, ataupun perbandingan. Nah, yang selanjutnya adalah skala ordinal atau disebut dengan ordinal scale, yaitu skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus menyatakan peringkat dari variabel penelitian yang diukur. Peringkat variabel ini menunjukkan tingkatan atau urutan nilai preferensi dari variabel. Sebagai contoh, misalnya calon mahasiswa diminta untuk memilih urutan fakultas yang menjadi pilihan favoritnya dari 5 fakultas yang ditawarkan dalam sebuah universitas. Dalam pemilihan itu, mungkin saja seorang calon mahasiswa memberikan peringkat 1 untuk Fakultas Ekonomi, peringkat 2 untuk Fakultas Hukum, peringkat 3 untuk Fakultas Keguruan dan Pendidikan, peringkat 4 untuk Fakultas Sastra, dan peringkat 5 untuk Fakultas Teknik. Untuk calon mahasiswa lain mungkin bisa berbeda pula peringkat yang diberikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah skala interval atau interval scale, yaitu skala pengukuran yang menyatakan kategori dengan jarak. Ini berarti bahwa skala interval tidak hanya mengukur perbedaan subjek atau objek penelitian secara kualitatif dengan preferensi, tetapi juga mengukur jarak antara pilihan yang satu dengan pilihan yang lain. Nah, contoh skala interval ini misalnya petunjuk waktu seperti kalender, ukuran panas 20 derajat Celcius, 27 derajat Fahrenheit, dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah skala rasio. Skala rasio atau rasio scale ini dipandang sebagai skala pengukuran yang menunjukkan kategori, peringkat, jarak, ataupun perbandingan variabel yang diukur. Skala rasio ini menggunakan nilai absolut, sehingga lebih baik hasil pengukurannya dibandingkan dengan hasil pengukuran dengan skala interval. Contoh hasil pengukuran variabel dengan menggunakan skala rasio, misalnya berat badan Darul adalah 70 kg, yaitu 2 kali dari berat badan keponakannya yang bernama Ashraf.
Nah, contoh lain misalnya tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2009 adalah 9,3%, atau tingkat inflasi Indonesia tahun 2008 yang lalu adalah sebesar 7,6%. Nah, itu tadi adalah skala rasio. Nah, ada lagi yang selanjutnya, yaitu skala Likert. Nah, skala Likert ini merupakan skala pengukuran yang dikembangkan oleh Rensis Likert, yaitu pengukuran terhadap sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju atas 5 tingkatan penilaian. 5 tingkatan penilaian skala Likert yang biasa digunakan dalam penelitian-penelitian sosial, yaitu sangat setuju dengan angka 5, setuju dengan angka 4, kurang setuju dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2, dan sangat tidak setuju dengan nilai 1. Urutan penilaian tersebut bisa juga dibalik, yaitu sangat tidak setuju dengan angka 5 dan sangat setuju dengan nilai 1. Angka penilaian ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian. Nah, ada juga yang disebut dengan skala perbedaan semantis. Nah, skala perbedaan semantis atau biasa disebut dengan semantic differential scale adalah skala pengukuran variabel penelitian yang menggunakan skala penilaian dengan 7 butir penilaian, yaitu angka 1 sampai dengan angka 7, dari pernyataan secara verbal 2 kutub dari penilaian yang ekstrim. 2 kutub penilaian yang ekstrim itu bisa berupa misalnya kuat, lemah, bagus, jelek, cantik, jelek, terus kemudian modern, kuno. Nah, itu adalah skala perbedaan semantis. Ada juga skala yang disebut dengan skala numerik atau numerical scale. Nah, skala numerik ini merupakan skala pengukuran yang menggunakan 5 atau 7 alternatif pengukuran sikap dari responden terhadap variabel atau objek ataupun subjek penelitian. Skala numerik ini tidak jauh berbeda dengan skala semantis. Jadi itu tadi tentang berbagai macam skala yang bisa digunakan dalam penelitian, khususnya penelitian di bidang manajemen. Nah, selanjutnya dari skala pengukuran kita bisa membahas tentang validitas dan reliabilitas. Nah, dari penjelasan ini diketahui bahwa skala pengukuran yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap suatu subjek atau objek penelitian yang menjadi variabel penelitian itu bisa sangat bervariasi. Pemilihan skala pengukuran tentu sangat bergantung pada ciri-ciri yang mendasari konsepsi atau definisi dan antisipasi peneliti terhadap penggunaan variabel yang digunakan dalam analisis data. Nah, untuk memilih skala pengukuran yang tepat, maka peneliti harus memilih peralatan yang dapat mengukur secara tepat dan konsisten dari apa yang harus diukur untuk mencapai tujuan penelitian. Karena variasi skala pengukuran yang sangat banyak, itu bisa timbul pertanyaan, yaitu yang pertama adalah apakah peneliti sudah benar mengukur apa yang hendak diukurnya. Kemudian apakah alat ukur yang digunakan tepat untuk mengukur fakta-fakta yang ingin diukur tersebut. Nah, pertanyaan ini fokus kepada masalah validitas dan reliabilitas. Nah, yang selanjutnya kita bisa membahas validitas. Nah, suatu skala pengukuran itu disebut atau dinilai valid atau benar jika pengukuran atau apa yang diukur tersebut dilakukan sesuai dengan yang seharusnya atau sesuai dengan ketentuan. Jadi, validitas itu menyangkut kebenaran pengukuran yang dilakukan. Misalnya mengukur berat badan. Bila berat badan yang diukur itu tentu dalam kilogram dan alat ukurnya timbangan badan, maka hasil pengukurannya bisa dikatakan valid. Tetapi bila pengukuran berat badan digunakan dengan menggunakan penggaris, maka alat ukurnya menjadi tidak valid, seperti itu. Nah, valid atau tidaknya suatu pengukuran dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu validitas isi atau disebut dengan content validity, lalu validitas kriteria atau criterion validity, dan validitas konstruk atau validitas kerangka atau konstruk validity. Nah, yang pertama adalah content validity.
Content validity atau validitas isi ini merupakan tingkat kebenaran skala pengukuran yang dilakukan dengan telah memasukkan sejumlah item yang representatif dalam menyusun variabel. Semakin besar skala item dalam mewakili variabel yang diukur, maka semakin tinggi juga kebenaran isinya. Hal ini berarti bahwa validitas isi merupakan sebuah fungsi yang menunjukkan seberapa baik dimensi dan elemen sebuah variabel didefinisikan atau dioperasionalkan. Hal yang selanjutnya adalah kriterion validity. Suatu pengukuran ini dapat dikatakan benar apabila dalam pengukuran telah dilakukan dengan membedakan masing-masing individual dengan kriteria yang benar. Dengan kata lain, kriterion validity ini merupakan konsep pengukuran tingkat kebenaran atau validitas yang bertujuan untuk melihat tingkat akurasi dari alat ukur yang digunakan. Nah, validitas kriteria ini bisa terbagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah concurrent validity, dan yang kedua adalah predictive validity. Concurrent validity adalah yang terjadi jika skala pengukuran yang ditetapkan dapat membedakan individual yang telah diketahui itu bisa berbeda. Sehingga skor untuk masing-masing atribut atau instrumen harus berbeda pula. Sebagai contoh, pengukuran tingkat kerajinan karyawan tetap berbeda dengan tingkat kerajinan karyawan tidak tetap. Yang kedua adalah predictive validity. Predictive validity ini menggambarkan tingkat kemampuan suatu instrumen pengukuran dalam membedakan individu dalam periode yang berbeda. Sebagai contoh, hasil tes sebelum pendidikan atau pelatihan akan berbeda dengan hasil tes setelah yang dites mengikuti pendidikan atau pelatihan. Atau contoh lainnya adalah pengujian tes yang dilakukan sebelum menerima karyawan, itu bisa menunjukkan bahwa karyawan yang hasil tesnya tinggi memiliki harapan kinerja yang tinggi jika ia diterima bekerja. Kemudian yang ketiga adalah construct validity. Construct validity ini menunjukkan seberapa baik hasil yang didapat dari pengukuran yang telah dibangun dari teori yang telah disusun dalam rancangan pengujian. Validitas konstruk ini dapat dinilai atau dilihat dari convergent validity dan dari diskriminan validity. Nah, definisi dari convergent validity adalah tingkat kebenaran pengukuran yang dihasilkan dari dua macam pengukuran terhadap satu variabel atau konsep yang sama. Atau dengan kata lain, hasil pengukuran dengan cara satu mempunyai korelasi yang tinggi dengan hasil pengukuran dengan cara yang kedua. Nah, diskriminan validity menunjukkan hasil pengukuran yang berbeda pada satu konsep yang sama dengan instrumen pengukuran yang berbeda. Nah, misalnya pengukuran variabel A dengan konsep X menghasilkan pengukuran yang berbeda bila menggunakan pengukuran konsep Y. Nah, itu tadi adalah tentang validitas. Nah, yang selanjutnya adalah kita membahas tentang reliabilitas. Nah, ketetapan skala pengukuran yang digunakan akan menentukan benar atau tepatnya hasil analisis. Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran. Jika validitas melihat kebenaran pengukuran, maka reliabilitas menunjukkan ketepatan pengukuran. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa ketepatan skala pengukuran dapat dilihat dari konsistensi dan stabilitas ukuran. Jadi itu teman-teman yang bisa kita bahas tentang skala pengukuran dan pengujian dari skala pengukuran. Nah, selanjutnya tulislah di kolom komentar atas pertanyaan-pertanyaan pembahasan dalam video ini. Pertanyaan pertama adalah bagaimanakah cara peneliti untuk dapat meyakini kebenaran atas data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara peneliti untuk dapat menentukan skala pengukuran dalam kegiatan penelitian yang sedang dilaksanakannya? Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video sharing ini sampai habis. Ingat untuk subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman semua bisa memperoleh notifikasi update terbaru dari channel ini. Baik, semoga bermanfaat video sharing kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.